Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Sungai Duduk, Bapak Kadus, Bapak Pegawai Syarah, Bapak Imam, Bapak Khatib, Bapak Muadzin Masjid Darussalam, Masjid Miftahul Jannah, dan Masjid Sa'adatul Ikhwan yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para ketua kita, Direktur Majelis Ulama Nasional Bapak Haji Ali Al-Hashimi, beserta Bapak Pembina, pengurus MDM Kabupaten Batanghari, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis duha rahimahullah yang dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih dapat berkumpul bersama di rumah Allah yang mulia ini, Masjid Darussalam. Seingat saya, Direktur, dulu sebelum ini saya ngisi di depan, ya di depan masjid yang kecil. Alhamdulillah pagi ini kita sudah menggunakan masjid kita yang baru, yang lebih besar, walaupun nampaknya jamaah yang ibu-ibu masih ada yang di luar mungkin ya. Alhamdulillah kita sudah menempati rumah Allah yang mulia ini, dan memang umat Islam saat sekarang ini sedang gencar-gencarnya buat rumah ibadah, ya, rumah ibadah di mana-mana tempat, memperbagus, mempercantik, memperluas, membuat lebih nyaman lagi, dan itu adalah sangat penting sekali. Namun kata Pak Direktur tadi, ada hal yang lebih penting lagi. Bagaimana kita mengisi masjid yang sudah sedemikian indah ini dengan jamaah yang berlimpah ruah. Karena khusus untuk kita yang laki-laki, khusus kita yang laki-laki, ada hadis Nabi yang mengatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna, dengan agak halus sedikit terjemahannya, agak halus ya. Tidak sempurna sholat orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Yang agak keras sedikit terjemahannya, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah sholat orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Rasulullah SAW itu pernah nyuruh sahabat, gantikan aku jadi imam. Nah kemana Rasulullah? Kemana? Aku naknya datangi rumah-rumah yang tidak mengerjakan sholat berjamaah di masjid untuk kubakar. Kalau Pak Imam Pribadi jangan diiko ya. Saya nyuruh nih. Ini nyampaikan hadis Nabi ya. Pakaiannya, nah, kalau tahu dari mana Anda dapatkan faktualnya? Dari yang ngasih pengajian di MBN, datang ke beliau.
Maksud saya bahwa Ibu sudah saatnya kita kembali hidupkan lagi jamaah-jamaah itu. Saya mendengar cerita Pak Direktur tadi tentang mengenai masalah suka duka pertama kali yang jajan itu, ya Allah, ya. Saya tengok salah satu di antara berbagai banyak pengajian MDS nilai masih eksis. Ya, masih eksis itu masih tetap jalan, masih istiqomah. Tapi Pak Direktur, ini kita nggak boleh lengah. Kita harus terus aja, terus jangan. Kalau kemarin baru batas Sungai dulu sampai Srigali, kita tambah lagi kalau bisa. Saya khawatir karena jamaah maju hari kita dapat kabar innalillahi, dapat kabar innalillahi, dapat kabar innalillahi. Ya, yang ada kurang, bertambah tidak. Nah, jadi untuk itu ujung-ujungnya. Hah? Alhamdulillah, kita apa lagi? Ya, sekarang coba lagi juga namanya kemudian untuk pengikut-pengikut jamaah pengajian yang lain. Ada yang setiap malam Sabtu, ada yang macam-macam. Yang jelas pengajian seperti ini harus terus kita lestarikan dan kita lakukan. Kalau Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan membahas sebuah pengajian kita yang berjudul Fadilatus Sholati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena berhubungan dengan bulan Maulid, ya. Maka judul kita pada pagi hari ini adalah Fadilatus Sholati 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kidanya diterjemahkan keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya. Berapa jumlah malaikat? Ribuan, Bapak. Yang wajib kita ketahui yang 10 anak buahnya banyak, ya. Wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Yusholluna itu ilmu mudhari. Kalau orang-orang ngaji bodoh itu dia ilmu mudhari. Ilmu mudhari itu waktunya lil hal wal istiqbal, sekarang dan yang akan datang. Artinya kok ini bersalawat, besok bersalawat, lusa bersalawat, bulan depan bersalawat, dan terus istiqbal sampai di masa-masa yang akan datang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi wa sallimu taslima, bersalawat dan berikanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, sering kita mendengar istilah sholawat. Sholawat ini akar-akarnya sama dengan sholat. Ya, jamak daripada sholat itu sholawat. Yang terjemahannya berbeda-beda, tergantung kepada siapa yang memberikan sholawat itu. Kalau arti sebenarnya sholawat itu arti doa. Tetapi ada di dalam ayat yang saya bacakan tadi, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad. Apa
apa maksud sholawat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi? Ternyata bapak ibu, sholawat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu artinya adalah rahmah, kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmah itu asal katanya, akar katanya seperti dalam kalimat basmalah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gabungan Rahman dan Rahim itu namanya Rahman. Allah itu Maha Pengasih. Sifat Allah Maha Pengasih itu diberikan kepada seluruh makhluknya. Apakah dia beriman, apakah dia kafir, apakah dia orang soleh, apakah orang yang tidak soleh, baik yang laki-laki, perempuan, pejabat, rakyat biasa, semuanya mendapatkan sifat Allah yang bernama Ar-Rahman, Pengasih. Makanya bapak saya kalau di pesantren itu saya bilang, orang yang pintar sekarang ini orang Yahudi. Orang Yahudi itu pintar-pintar, IT-nya bagus, teknologinya bagus, segala macamnya bagus. Kamu buat berupa rangkaian ke sana, saya bilang saat itu, buat berupa rangkaian itu bisa saya bilang. Berupa rangkaian itu apa namanya itu ya? Gagang karang. Bisa kamu buat. Kawan tinggal pakai drone ya. Tengok di peta posisi simpang pete, mencari badan itu hancur ya loh, ada simpang pete. Orang Yahudi itu orang yang cinta, orang yang cerdas, karena memang dia dulu pernah minta kepada Nabi Musa alaihissalam berupa maidah minal jannah, yang makanan hidangan dari surga, manna wa salwa, itu bukan orang Yahudi. Kita orang Islam tidak bisa minta-minta seperti itu. Kenapa umat-umatnya Nabi Muhammad tak pernah minta kepada Nabi Allah, ya Muhammad, ya Rasulullah, coba diturunkan makanan dari langit segala macam. Kenapa umat sahabat-sahabat setelah Rasul ada lagi minta yang aneh-aneh gitu? Karena khawatir kalau permintaan itu diberikan tapi tidak berubah-ubah itu, tidak beriman-iman itu, nggak berbalas. Seperti yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Jadi kalau Rahman Allah itu adalah khusus, bukan Rahman, semuanya diberikan kepada umat manusia. Kamu tidak belajar, kamu lolos. Orang itu kafir, dia belajar, dia pintar. Kita kan pernah nengok di YouTube itu kesaksian daripada almarhum Bapak Presiden B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie itu orang paling tercerdas di Indonesia. Yang dibuatnya itu apa Pak? Bisa membuat kepak sayap pesawat. Jadi kepak pesawat itu kalau ketinggian sekian ribu kaki, itu dia akan mengalami getaran-getaran yang bisa membuat sayap pesawat itu menjadi retak. Yang disumbai retak itu cuma B.J. Habibie, almarhum Presiden B.J. Habibie. Makanya spesialisnya menempel retak di sayap pesawat, maka dia disebut dengan Mr. Crack. Crack kuatnya retak, ya. Diakui di Jerman. Tapi di negara kita kadang-kadang justru agak kurang, ya, memuliakan beliau itu. Beliau jadi presiden itu takdir Allah, tapi juga karena faktor kebetulan juga ya. Kurang dihargai di Indonesia. Di Jerman diakui. Banyak orang hebat di Indonesia. Nah, ketika belajar di Jerman, bahwa Profesor B.J. Habibie itu ternyata dia ranking tidak pernah dapat ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 2, ranking 3. Yang ranking 1 siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Jerman. Bersama B.J. Habibie
Apanya sebenarnya rasio kamu kok bisa pintar-pintar? Kata orang Jerman, sebenarnya rasio perusahaan boleh saya ceritain. Cuma karena ini sudah berkali-kali nanti aku ceritakan. Kami sebenarnya mengambil ilmu dari Islam. Jam 2 malam kami bangun, kami mandi, kami baca Al-Quran itu. Ternyata dengan membaca Al-Quran, kata Pak Direktur tadi, menambah kecerdasan otak. Oh ini hasilnya kata Bapak B.J. Habibie. Kalau kita praktekkan, aku orang Islam bisa kalah pula dengan orang non-Islam. Baru menjadi bangun mandi, malam, sholat tahajud, baca Al-Quran, hafal Al-Quran, baru dia mau pelajari buku-buku kuliah di Jerman. Alhamdulillah Pak B.J. Habibie menjadi nomor 1 di Jerman. Jadi apa artinya? Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Pemberi. Kalau kita mau bersungguh-sungguh, kata Maqul menjaga wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh, niscaya dia akan mendapat. Betul. Saking-saking saya bilang, kalau kamu tidak belajar modal sekolah, paling kumpul apa namanya, ubat betis kamu lolo. Tapi kalau kamu bersungguh-sungguh, insya Allah kamu akan dapat. Insya Allah kamu akan berhasil. Tidak ada santri yang bodoh, saya bilang, kalau dia membaca itu berulang-ulang sampai 40 kali, pasti hafal. Begitu juga kita orang Islam. Ekonomi kita tidak akan mungkin berubah kalau kita juga tidak mau bersungguh-sungguh. Siapa yang kaya? Kakak. Siapa yang kaya? Namanya lagi selain kakak? Abo. Ya. Ekonomi Islam habis. Punya tanah dikit sibuk dan jual terus. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf saya menyebut salah satu etnis di Indonesia, di Sumatera Barat. Saya lama di Sumatera Barat. S1 saya di Padang, S2 saya di Padang. Belum pernah masuk ke Damasraya ke sana, saya nengok merek tanah ini dijual. Belum ada. Karena pusaka itu namanya pusaka tinggi, punya nini mama segala macam. Tidak boleh dijual. Alfamart, Indomaret, tidak berani tegak di sana. Yang ada cuma Budiman namanya. Aku namanya ya, macam lain. Nah, mulai masuk dari Bungo sampai ke Sungai Bungo ini kayak jalan-jalan kalau dari Bungo sekilo nampak tanah ini dijual cepat tanpa perantara. Bumi ini nomor sekian. Tanah ini dijual panjang sekian, lebar sekian. Ya, suratnya surat apa namanya sertifikat, hak milik. Itu gitu. Tapi di Sumatera Barat ada. Nah makanya apa itu? Ekonomi orang Islam ini harus sudah saatnya kita bangkitkan kembali. Al-Islamu la yuqimu illa bidananir wa dirham. Islam tidak akan bisa tegak tanpa dinar dan dirham, tanpa sen, tanpa modal. Islam bukan hanya membahas tentang masalah ibadah ukhrawi, tapi Islam juga membahas masalah dunia sebelum kita tinggalkan dunia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Allah memiliki sifat rahmah. Yang sifat rahmah itu diberikan kepada siapa? Kakak yang rajin, kakak yang kaya. Aku yang rajin, aku yang menyikir. Orang Islam rajin menyikir segala macam, bakas berzikir hanya dan tidak bekerja. Kemudian itu kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahim. Sifat Rahim ini artinya Allah Maha Penyayang. Yang insya Allah kasih sayang Allah ini, sifat Rahim Allah ini hanya khusus diberikan kepada umat-umat yang mukmin, umat-umat yang beriman, umat-umat yang beramal soleh. Bentuk nyatanya nanti insya Allah kita semua akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ini Bapak yang pertama. Jadi kalau Allah memberikan sholawat kepada Nabi itu artinya rahmat.
kasih sayang Allah kepada Nabi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi Muhammad itu artinya barokah, memberikan keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu keberkahan? Keberkahan itu adalah karunia yang Allah berikan, karunia Allah yang diberikan kepada hambanya yang berbentuk adalah kebaikan. Nikmat yang diberikan kepada hambanya, dan nikmat itu adalah merupakan yang terus bertambah dan itu tetap. Itulah yang disebut dengan barokah. Ini satu. Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi Muhammad itu karena arti selawat itu adalah ar-rahmah wal barokah. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau ada malaikat yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu arti salawat itu adalah al-istighfar, artinya memintakan ampun. Luar biasa nih Pak. Seperti dalam sebuah hadis kita mengadakan pengajian seperti ini, tanpa kasat mata sejak sebenarnya para malaikat itu sekarang sedang mengembangkan sayap-sayap, mencucuri kita dengan rahmat, dengan mendoakan kita supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam salah dan dosa yang sudah kita lakukan. Nah, malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW itu artinya al-istighfar, memintakan ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman terus bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa arti salawat itu? Adalah artinya ad-doa, berupa doa. Kalau Bapak ibu-ibu, jadi dibacakan oleh Pak Imam Bupati itu, ya, ahabbus syafa'ati yaumal qiyamah aksarahum sholata alaiya. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada-Nya. Nah, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu apa manfaatnya? Tujuannya adalah merupakan doa. Ustaz, aku mesti kita doakan Nabi Muhammad, ngurus diri kita selesai. Dosa kita banyak, belum tentu masuk surga. Doakan Nabi Muhammad itu sama kurang lebih kalau kita pergi kemana di simpang lampu merah, ada kan? Jadi kami ambil duit 2.000, 5.000, 10.000 kasih. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah sehat badan, murah rezeki, panjang umur, amin. Tapi bangsa yang agak sombong dia bilang urus diri kau dewe, rezeki kau payah. Doakan rezeki aku pulang. Tidak bisa seperti itu Pak. Tidak tahu kita doa orang itu Pak. Mungkin itu yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu. Jadi kita berdoa kepada Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya itu adalah baliknya kepada kita. Saya pernah mendapatkan sebuah informasi dari guru saya. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad itu ibarat kita menuangkan air ke dalam gelas. Begitu kita tuangkan, itu gelas itu sudah penuh airnya, maka air itu melimpah. Limpahan itulah baliknya ke kita dewe. Makanya dikatakan man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10. Ada yang 10, ada yang lebih dari itu. Nah, salawat ini bapak-bapak, ibu-ibu, ada dua macam. Ada namanya salawat maksurah, salawat yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ada juga salawat yang ghairu maksurah, yaitu salawat-salawat yang dibuat, yang diedit, yang dikarang oleh para alim ulama, oleh para sahabat yang tidak kita ragukan lagi keilmuannya, kesolehannya. Ada salawat mulia, ada salawat naria, ada salawat ibul, ada salawat nurul muar, ya, ada salawat ibrahimiyah, banyak sekali salawat-salawat.
kita coba untuk mendawamkannya. Mari kita coba untuk terus bersalawat. Yang dibacakan Pak Haji Gustom ini, bersalawat dulu. Keyakinan kita, kalau kita yakin bahwasanya salawat itu memberikan manfaat, insya Allah hati kita jadi sehat. Tibil dulu itu artinya obat bagi hati. Ya, hati kita ini banyak penyakitnya, perlu diobati. Mengobati hati itu lebih penting dibandingkan mengobati jasad. Kalau jasad ini sakit, Pak, paling kencang mati. Beda, Pak. Paling kencang mati. Sudah mati itu ada tak bapak yang jenazah? Kaki ada. Kalau ya, kalau jadi mana itu dosa kemelayang kaki kita. Tapi kalau hati yang sakit, kalau apa? Itu sakitnya sampai ke akhirat level. Di dunia sudah mati, nanti di akhirat hidupkan masih dia merasakan sakit. Kalau hati yang sakit bawa apa? Jadi kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Gunakanlah apa saja salawat yang kita gunakan. Salawat nariyah misalnya. Ada yang katakan 4.000, 400, 14, ada yang 11, ada yang sekian. Ada pula yang sempat protes. Ngaku pula model itu dibatas-batasi dengan angko-angko. Bebaslah bersalawat itu. Ada yang membatasinya 100 kali per hari, ada yang membatasinya 300 per hari, ada yang sampai 1000 sehari. Apa dibatasi? Bebas lah kita nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu dibuat rumusan itu oleh para ulama. Tujuannya supaya kita menjadi orang yang istiqomah. Hari ini kita keluarkan dulu 300. Sudah terus berjalan kuat, tambah lagi dosisnya menjadi berapa? 1000 per hari. Habis sholat subuh 200, habis sholat zuhur 200, habis sholat asar 200, habis sholat maghrib 200, habis sholat isya 200, plus tenang, satu hari satu malam 1000. Khairul umuri adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal ibadah itu adwam itu artinya dawam, istiqomah terus, kontinuitas orang itu. Wa in qalla, walaupun sedikit. Kalau bisa ditambah lagi, alhamdulillah. Bapak ibu-ibu, ya, nanti akan saya jelaskan di antara beberapa faidah kita bersolawat itu, Bapak. Kita cari yang umum-umum saja, Pak. Ada yang orang bersalawat itu untuk kepentingan dunia, boleh saja. Ya, pernah ada saya baca sebuah kisah. Ada orang yang hobi bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cuman bukan orang yang ahli baca Quran, gitu. Bukan orang yang ahli namu sorot. Akhirnya bacaan salawatnya itu salah. Tapi rajin baru dijalankan, bacakan secara kuat salawatnya, bacakan yang salawat. Tapi salah. Kebetulan dia itu profesinya nelayan, barunya nangkap ikan. Sambil jahit jalur itu dibaca salawat. Rupanya ada rombongan semacam mungkin ketek lah kalau bahasa kita nih ya. Ketek itu maksudnya perahu ya, perahu yang nggak bisa dikit nggak ada itu. Itu rombongannya isinya adalah para alim ulama, para ustaz, para kiai. Melewati nelayan tadi mendengarnya. Salah baca salawat dia. Ini namanya Bapak baca salawat salah. Yang betul itu bukan shollu tapi sholli. Ya kira seperti itulah. Yang benar itu adalah bukan shollu tapi sholli. Tapi karena apa namanya, bapaknya agak lemah IQ-nya kan, yang betul tadi ingat rupanya efeknya para alim ulama apa sudah melayang seberang sungai. Lalu
Pak nelayan ini begitu ingat langsung dia kejar PT. Ustaz tunggu dulu. Tadi itu yang betul kosong nih. Pak Ustaz itu nomor berapa? Rupanya nelayan pengejar bukan pakai perahu, Pak. Ngejar itu jalan kaki di atas sungai. Karomah dapat karomah dari Rasulullah Nabi yang dakwah dia ucapkan. Atau para alim ulama kan? Kalau model itu sekarang kaulah soleh kau tadi tidak punya. Itu yang duniawi, Pak. Mungkin berpikir, aku bisa berjalan jaya, mandikan pencarian tukang PT era nih. Enggak, itu yang duniawi, sifatnya dunia. Nanti ada lagi banyak manfaat daripada kita berselawat yang sifatnya adalah berbentuk umum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fawaid sholawati ala nabi, faedah berselawat kepada nabi ini pada dasarnya ada 3. Yang pertama adalah tahmid, berupa pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Kita berselawat kepada Nabi berarti kita memuji Nabi Muhammad. Apa pujian yang kita berikan kepada Nabi Muhammad? Pokoknya semuanya. Nabi Muhammad itu adalah merupakan orang yang terpuji sesuai dengan namanya Muhammad, artinya terpuji. Terpuji dari segi tauhidnya, terpuji dari segi akhlaknya, terpuji dari segi ibadahnya. Makanya kita memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad, itu berarti adalah merupakan pujian. Yang kedua, faedah kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah merupakan doa. Tadi yang saya ceritakan, kita doakan Nabi Muhammad SAW. Baliknya ketika ibarat kita ngambil bola, kita lemparkan ke dinding, berapa kuat lemparan kita ke dinding, berapa kuat pantulan bola itu kepada kita. Makin banyak kita salawat kepada Nabi, makin banyak pula nanti keberkahan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah merupakan syiarul Islam, merupakan syiar. Faedah kita bersalawat itu adalah merupakan syiar. Kayak tadi ya, salawat di bulu-bulu. Itu kalau tadi Pak Haji Mustafa bilang, itu nampaknya aku terus ya, dapat datang ke mimpi salawat mereka. Yang ini suaranya. Kalau ditunjuk yang mimpi salawat itu suaranya kayak kambing terkebat yang saya loh. Dan orang itu di salawat tuh gak semangat, gak ada zuknya, gak ada rasulnya dalam itu. Jadi dicarilah orang-orang yang bagus, ya. Sekarang saya nengok lagu-lagu Islam itu sudah banyak dimodif, ya. Dan ternyata penggemar lagu-lagu Islam, selawat Nabi bukan cuma orang Islam. Kalau tengok dia pun itu kalau kalau acara mencari bakat itu kalau yang di mana di Amerika Get Talent ya, untuk mengambil bakat-bakat. Itu yang tampil pesertanya itu azan cuman. Nah, orang-orang barat, orang kafir yang mendengar bunyi azan tersentuh hati. Ya, kenapa? Karena suaranya yang indah, karena suaranya yang bagus. Itu adalah merupakan syiar Islam. Bapak ibu-ibu yang selanjutnya, di sini ada beberapa hakikat kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hakikat selawati ala Nabi. Yang pertama adalah dalilu mahabbati wa ta'zimi alaih. Yang pertama adalah bukti kita cinta dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Berselawatlah kita kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, min anwa'il ibadah, dia adalah merupakan bagian daripada ibadah. Berarti orang yang berselawat itu tidak sia-sia. Ya, saya dulu pernah punya guru, salah satu guru yang ngajar di pesantren ini. Dia bilang, Ustaz, saya ini dapat ijazah dari kiai saya harus memperbanyak sholawat satu hari itu 1000 kali. Satu hari 1000 kali dia berselawat. Saya kalau dengar cerita orang model itu, Pak, itulah kelemahan kalian kita. Nengok orang model itu panas hati. Dia kok bisa 1000 kali? Aku harus lebih dari itu.
Ayo Pak. Ingin kita kita lebihkan ibadahnya, amaliyahnya. Itu yang nggak boleh. Tamak itu boleh. Tamak yang dibolehkan itu cuma dua. Tamak yang orang ahli ibadah itu ingin lebih banyak ibadah kita. Bukan itu ya. Yang kedua adalah tamak dengan orang yang berilmu, maka kita mencari lagi ilmu supaya kita dapat ilmu yang lebih dari itu boleh. Tapi selain ilmu ini nggak boleh. Ya, lebih dari itu nggak boleh. Atau misalnya boleh. Ya, nah, kalau keluar nengok ganti beruntungnya dulu dapat gabil nanti pulang merah. Kawan apa namanya mesinnya 2000 cc, awal ada cuma 110 cc. Ya. Yang ketiga, hakikat salawat itu adalah doa ilallah. Doa sebagai doa permohonan kita kepada Allah. Orang yang berdoa itu kita dianjurkan, Pak. Kita kalau mau berdoa, yang pertama tahmid dulu kepada Allah. Yang kedua harus ada salawat kepada Nabi. Tanpa salawat kepada Nabi bisa dikatakan doa kita tidak akan makbul. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat itu pernah kita dengar bahwasanya mahar mas kawin Datuk itu Nabi Adam alaihissalam nikah dengan Hawa itu adalah dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang saya bacakan. Ahabun nas syafa'ati yaumil qiyamah aksaruhum alaihi sholatan. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaat di yaumil akhirah itu adalah orang yang paling banyak sholawat kepada Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian manfaat daripada bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW saya ringkas saja. Yang pertama, sholatul malikul ghaffar. Bersolawat kepada Nabi Muhammad itu adalah merupakan sholatul malikul ghaffar. Artinya adalah rahmat, mendapatkan rahmat dari Raja yang Maha Pengampun. Jadi kalau kita bersolawat pada dasarnya kita bersolawat kepada Nabi, baliknya kepada kita sendiri. Kita akan mendapatkan rahmat dari Malikul Ghaffar. Raja, maksudnya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar yang Maha Pengampun. Yang kedua, syafaatul Nabi Al-Mukhtar. Dia akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan pertolongan dari Nabi yang merupakan Nabi pilihan. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari seluruh Nabi 25 dari nomor 1 sampai 24 tidak ada satupun yang sanggup memberikan syafaat. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, Pak, oh ternyata Nabi Isa itu lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Dia bisa menyembuhkan orang, mengobati orang yang butuh, bisa menghidupkan orang yang mati. Belum ada apa-apa dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, iktida'u bil malaikatil abrar. Yang manfaat kita berselawat kepada Nabi itu adalah iktidak, mengikuti bil malaikatil abrar, mengikuti apa yang dilaksanakan oleh para malaikat yang soleh. Bahwa apa? Al-imanu qad yazidu wa qad yanqusu. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Al-imanu itu tidak ada selesai itu, Pak. Hadis itu, Pak. Al-imanu qad yazidu bit ta'ati wa qad yanqusu bil ma'siyati. Iman kadang-kadang bertambah, ada titik sampai situ. Bit ta'ati dengan ketaatan. Wal imanu qad yanqusu bil ma'siyati. Dan iman itu kadang-kadang turun karena kita melaksanakan maksiat. Kadang-kadang malah, kok nggak boleh sembahyang mungkin, iman aku lagi turun gini kok. Ada baik itu jadi alasan. Iman itu bertambah dengan kita bertaat kepada Allah. Iman itu berkurang juga karena kita berubah maksiat kepada Allah. Iman kita itu bapak-bapak itu iman yang kadang naik, kadang turun. Imannya para rasul, para sholihin, para muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang yang saleh, itu iman yang terus naik. Iman naik. Iman yang tetap ini adalah imannya para malaikat. Tetap. Itu ada ruang, bisa naik gitu. Bapak Ibu, kemudian manfaat yang keempat kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, mukhalifatul munafiqin wal kuffar, untuk
itu sebagai pembeda antara kita dengan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Ya, walaupun tadi saya katakan orang kafir itu ada juga yang senang mengucapkan shalawat kepada Nabi. Yang kelima, Bapak Ibu, manfaat kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah mahwul khotoya wal awzar, dapat menghapuskan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Manfaat bisa menghapuskan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Manfaat yang keenam, qadaa'ul hawaiji wal awtar, dapat memenuhi segala macam hajat dan harapan keinginan. Kepada selawat. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli. Ada yang mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad dilafazkan secara jahar, kemudian suara Ali Muhammad kita lafazkannya secara sir. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat kepada Nabi Muhammad ini kita lafazkan secara jahar, salawat untuk keluarganya secara sir. Kemudian apa lagi? Yang ketujuh itu adalah tanwiruz zawahir wal asbisar, ya. Itu akan menerangi yang zahir dan yang batin. Tubuh kita ini akan bersinar pada tiga akhirat. Akan nampak, tidak usah kita pakai sepatu, pakai baleho segala macam. Ya. Dari isi kita memancarkan sinar yang akan langsung diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Oh, ini mampu. Apalagi kalau kita termasuk mengenal salawat Nabi. Tanwiruz zawahir wal asrar, akan memberikan cahaya bagi yang zahir dan yang asrar. Yang kedelapan, Bapak Ibu, manfaat kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah an-najatu minan, memberikan keselamatan kita dari api neraka. Bahkan ada pernah saya baca itu, mana yang lebih baik antara istighfar dengan salawat Nabi? Semacam pendapat itu, ya. Ada yang mengatakan yang lebih utama kepada istighfar, ada yang lebih mengatakan lebih baik kita bersalawat kepada Nabi. Saya rasa tidak usah kita perdebatkan kayak gitu. Yang jelas semuanya baik. Istighfar 1000 kali sehari, salawat Nabi 1000 kali dan itu luar biasa. Kemudian yang kesembilan, Bapak Ibu, manfaat kita bersalawat kepada Nabi tuhulu dari qarar, akan membawa kita masuk kepada surga. Jannatul Firdaus, surga. Yang ke-10, Bapak Ibu, manfaat kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salamu azizul jabbar, itu akan mendapatkan keselamatan, itu akan mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan Al-Aziz Al-Jabbar, Tuhan yang Maha Perkasa, Tuhan yang Maha Memaksa. Inilah diantara manfaat-manfaat kita bersalawat, khususnya dalam bulan-bulan Maulid. Maka di bulan-bulan Maulid ini kita perbanyak salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah nanti begitu kita kumpul di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar, ketika diciumkan trompet yang penuh, hancur semua alam semesta, ditiup dari trompet maka kala itu dibangkitkan semua di alam kubur, maka manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu dikumpulkan di padang mahsyar. Kondisi kita di padang mahsyar itu tidak berbagi alias setelah 6 bulan. Ya. Kemudian kita tidak memakai alas kaki alias nyekir kaki ayam. Yang ketiga, kita ini semuanya belum bersunat, balik muncul belum. Ya. Dan yang lebih menakutkan lagi bahwa jarak matahari dan kepala kita ini cuma sekian tahun. Saya baca di YouTube juga pada YouTube dari nanya dengan tahu kan. Rupanya jarak antara matahari ini dengan bumi dengan matahari itu 149 juta kilometer. 149 juta kilometer jauh Pak. Itu pun kata kita panas dan kakyo ini. Panas dan kakyo 149 juta kilometer.
Nah nanti kehendak Allah berkehendak akan diciptakan yang matahari, jarak antara matahari dengan kepala kita ini cuma sejengkal. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau memang itu besok itu kita bulan lagi pada masa itu. Kalau tak tengok-tengok, tengok malah kita ya Rasul. Kata Rasul Aisyah, tidak sempat lagi kalau berdoa. Ada peristiwa dahsyat yang akan kita lalui dan itu akan membuat kita lupa tentang berdoa itu. Semua manusia sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman berlari-lari demi Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, berikan kami selamat, berikan kami pertolongan. Kata Nabi itu, kami tidak sanggup berdoa ini. Macamlah Nabi yang lain. Berlari-lari kejar lagi Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, aku tidak sanggup. Cari Nabi yang lain. Kejar lagi Nabi Ibrahim. Bapak, di tauhid Nabi Bapak tauhid. Tidak sanggup itu. Lari lagi kepada Nabi Isa. Ini saya bilang tadi. Banyak orang sekarang yang mulai ngajari anak kita lebih baik karena Nabi Isa daripada Nabi Muhammad. Lebih hebat karena Nabi Isa daripada Nabi Muhammad. Kalau bahasa dia bukan Nabi Isa, Yesus tidak. Nabi Muhammad itu adalah Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, ya, pemimpinnya para rasul, ya. Pemimpin, apa pemimpin? Dia yang bisa semaker membuat keputusan. Lari lagi dari Nabi Isa menuju Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, bantu kami, berikan kami syafaat. Apa kata Allah? Kamu akan aku berikan syafaat satu persatu dari Nabi Muhammad. Nah, ditobat kalau kepingin syafaat Rasul, perbanyak salawat. Perbanyak salawat. Perbanyak salawat. Saya tidak mau ceritakan fadilah-fadilah yang sifatnya duniawi. Jadi satu salahnya. Lebih baik saya ingin ceritakan bahwasanya bersalawat itu salah satunya kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini saja kajian kita pada pagi hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan, yang menyinggung perasaan hati Bapak Ibu. Dan kalau ada manfaatnya, kita akan dari Allah. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai umat Nabi Muhammad dan kita semua akan mendapatkan syafaat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.